Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kampung narkoba di Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan digerebek. Seorang bandar narkoba berhasil kabur. Seorang pemuda tega menghabisi nyawa ibu dan anak di Kabupaten Langkat lantaran ketahuan mencuri motor. Pemerintah Kota Tebing Tinggi memperingati hari bersejarah peristiwa berdarah 13 Desember, perjuangan pemuda melawan penjajahan Jepang. Flu, demam, dan batuk mulai dirasakan sejumlah warga di Kabupaten Serdang Bedagai akibat dampak dari banjir yang sudah terjadi seminggu terakhir. Meski banjir masih melanda, sejumlah warga memilih tetap bertahan di rumah karena takut kehilangan perlengkapan rumah. Banjir yang mengenangi sejumlah kecamatan di Kabupaten Serdang Bedagai membuat aktivitas warga benar-benar lumpuh. Sementara warga harus menggunakan perahu karet untuk transportasi mereka beraktivitas di luar kecamatan. Sejumlah warga yang terdampak banjir memilih tidak mengungsi ke lokasi pengungsian, melainkan memilih tetap bertahan di dalam rumah dalam keadaan banjir atau mengungsi ke rumah saudara mereka yang tidak terdampak banjir. Keamanan dan ketakutan kehilangan perlengkapan rumah pun menjadi alasan untuk mereka tidak mengungsi, meski sebagian kondisi kesehatan mereka sudah mulai menurun dan menderita berbagai penyakit seperti demam, flu, dan batuk. Mana demam lah, gak enak badan. Panas, pilek, gak enak lah. Susu itu, malas lah. Kena hujan lah di situ. Tahu apa, memang lebih mana sini, kalau memang dasar badai ada ya kan. Lagipun kami malas ninggalkan rumah ini. Kok sekarang banyak orang yang jahat. Kalau rumah tinggal, dia pun masuk ke rumah. Sementara di lokasi pengungsian, salah satu korban banjir menyebutkan dirinya terpaksa berada di posko pengungsian karena tidak ada saudara di Kabupaten Serdang Bedagai yang bisa ia tumpangi. Ia hanya berharap genangan air yang sudah hampir sepekan terjadi segera surut agar dapat menjalani aktivitas seperti biasa. Sepi lah bang, yang ada orang yang ada di dalam posko itu aja lah, anak-anak, orang tua. Berapa kepala keluarga kan? Ada 6 bang. 6 ya. Alasannya apa kak orang tuh nggak mengungsi di posko pengungsian? Sebagian banyak yang nyewa rumah mengungsi di tempat lain gitu pak saudara. Lebih nyaman atau apa di tempat? Cari kehidupan habis masing. Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serdang Bedagai, sebanyak 13.000 lebih rumah yang terendam banjir di 8 kecamatan. Dari 8 kecamatan tersebut terdapat 50.341 jiwa yang terdampak dengan 45 posko pengungsian yang sudah dibangun dari pemerintah maupun swadaya masyarakat setempat. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Serdang Bedagai. Tidak hanya Kabupaten Serdang Bedagai, curah hujan tinggi juga merendam ribuan rumah di Kota Tebing Tinggi. Selain meluapnya 2 sungai, banjir ini juga disebabkan jebolnya tanggul penahan sepanjang 200 meter. Akibatnya tak hanya pemukiman warga, pasar tradisional juga terendam banjir. Tanggul Sungai Padang jebol pada Rabu malam pekan lalu. Akibatnya, selain banjir terjadi di pemukiman warga, lokasi pasar tradisional juga turut terendam air. Banjir juga ditambah dengan meluapnya 2 sungai besar yang ada di Kota Tebing Tinggi, yakni Sungai Padang dan Sungai Bahilang. Ribuan rumah yang terendam banjir tersebar di 5 kecamatan, yakni Kecamatan Padang Hulu, Kecamatan Padang Hilir, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kecamatan Bajenis, serta Kecamatan Rambutan. Ketinggian banjir bervariasi dari 30 cm sampai 1 meter. Banjir terparah berada di Kelurahan Bandar Utama, Kecamatan Tebing Tinggi Kota. Ketinggian air mencapai dada orang dewasa.
Padang itu tanggulnya jebol. Oh, ada yang jebol juga ya? Di atas. Ini banjir gini tiap tahun sering atau baru kali ini? Kalau udah lama lah enggak. Tahun ini baru inilah. Banjir lagi ya? Tahun ini. Sementara menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah, Kota Tebing Tinggi, rumah yang terdampak banjir 1.500 rumah dengan jumlah jiwa kurang lebih 5.600 jiwa. Ini yang kami lihat tadi malam sampai saat ini adalah dari Sungai Padang dan Sungai Bahilang. Dari sejak kapan banjirnya? Banjirnya itu kenaikan air itu mulai malam, tadi malam pukul 11 malam dan sekarang sudah dampaknya sudah banjir ke bawah. Sampai saat ini apa yang sudah dilakukan oleh BPBD sendiri? Sampai saat ini yang pertama itu kami mengevakuasi masyarakat yang tidak bisa diangkut dengan manual, kami pakai perahu karet. Untuk menangani banjir tersebut, BPBD telah mendirikan tenda pengungsian di beberapa titik, serta menyiapkan logistik makanan yang tersebar di beberapa titik yang terdampak banjir. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Tebing Tinggi. Jelang perayaan Natal, sekelompok ibu-ibu di Desa Sialanguan, Kabupaten Samosir merayakan renungan Natal bersama. Acara ini mengangkat tema kelahiran Yesus membawa terobosan baru. Jelang perayaan Natal, sekelompok ibu-ibu di Kabupaten Samosir mengadakan kegiatan renungan Natal. Kegiatan berlangsung di salah satu hotel di Kecamatan Pangururan. Acara renungan Natal dibawakan Pendeta Marlina Sinaga dengan mengangkat tema dari Matius pasal 1 ayat 18 hingga 20, kelahiran Yesus membawa terobosan baru. Diiringi lagu pujian atas sukacita kelahiran Yesus Kristus, secara bergantian peserta yang hadir naik ke panggung, membacakan liturgi ayat Alkitab yang diurut mulai masa penciptaan, kejatuhan manusia dalam dosa, kejahatan manusia, situasional, janji keselamatan, kelahiran Yesus, dan kemuliaan. Kegiatan tersebut juga diselingi dengan fragmen kidung pujian vokal solo dan grup serta kur. Bagian daripada pembinaan kepada anak-anak. Jadi ini kalau pronoun itu diisi dengan itu, nanti adalah anak-anak dan keluarga Samosir menjadi keluarga yang jauh lebih Dalam rangkaian acara ini, panitia juga membagikan 25 bingkisan bantuan pada 25 keluarga yang kurang mampu di Desa Sialanguan, Kecamatan Pangururan, sebagai bentuk berbagi cinta dan sukacita dalam perayaan Natal. Yana Asmara melaporkan dari Kabupaten Samosir. Pemerintah Kota Tebing Tinggi memperingati sejarah peristiwa berdarah 13 Desember 1945. Peringatan ini merupakan bentuk perlawanan pejuang pemuda terhadap penjajahan Jepang. Dalam peristiwa ini, ribuan pejuang pemuda Kota Tebing Tinggi banyak yang gugur. Peringatan peristiwa 13 Desember, peristiwa berdarah yang bersejarah di Kota Tebing Tinggi diperingati dengan sejumlah rangkaian acara oleh pemerintah kota dan Dandim 0204 DS Letkol CEZ Yoga Febrianto. Kegiatan diawali dari ziarah ke Taman Makam Pahlawan di Jalan Taman Bahagia untuk peletakan karangan bunga dan tabur bunga. Usai ziarah di Taman Makam Pahlawan, kegiatan dilanjutkan ke titik gantung. Di titik gantung inilah dilakukan tabur bunga ke Sungai Padang. Termasuk di lokasi inilah ada pertempuran besar-besaran antara pemuda Kota Tebing Tinggi dengan tentara Jepang. Pada pertempuran ini dikisahkan banyak pejuang pemuda yang gugur. Bukit di dekat jembatan ini terdapat beberapa kuburan massal korban pertempuran di titik gantung. Semangat kepahlawanan heroik para pejuang Kota Tebing Tinggi untuk memproklamirkan kemerdekaan itu menjadi teladanlah bagi kita. Karena dalam situasi kondisi kita yang sekarang ini, semangat kepahlawanan, pantang menyerah, semangat juang itu menjadi motivasi bagi kita semua agar Kota Tebing Tinggi ini bisa bangkit kembali pasca pandemi COVID kemarin.
Peringatan Hari Berdarah 13 Desember tahun ini diakhiri dengan peletakan karangan bunga di Tugu 13 Desember. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Tebing Tinggi. Laporan tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Frin Mariana berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.